Maria, NIM 26. Saya dari kelas 2 Aksya A. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang studi kasus maraknya permintaan dan penawaran tentang kosmetik. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dewasa ini mengalami peningkatan yang baik dalam skala besar maupun skala kecil. Adanya kemajuan peningkatan ekonomi akan mengundang orang dari negara asing untuk berinvestasi di negara Indonesia. Dengan semakin berkembangnya jumlah industri pada saat sekarang ini, persaingan industri juga semakin tajam. Maka, setiap perusahaan harus selalu berusaha meningkatkan efisiensinya. Semakin tinggi efisiensi akan dapat memperbesar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan operasi perusahaan, baik itu dikaitkan dengan modal yang dikeluarkan dan keuntungan perusahaan itu sendiri. Ironinya, negara kita sangatlah ketergantungan pada negara lain dengan adanya berbagai bahan-bahan yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ada di negara kita sekarang, baik bahan setengah jadi maupun barang yang siap diproduksi. Salah satunya yaitu kosmetik, yang merupakan kebutuhan pokok para wanita yang penggunaannya dikatakan bisa setiap hari digunakan. Misalnya seperti saya ini, tentu saja saya menggunakan kosmetik sebagai kebutuhan saya juga. Banyak sekali permintaan warga terhadap kosmetik, entah itu masyarakat yang ada di kota maupun di desa, karena kosmetik adalah barang yang digunakan untuk sehari-hari oleh masyarakat, terutama ibu-ibu. Karena sekarang kosmetik tak mengenal muda atau tua, semua usia hampir menggunakan kosmetik semuanya. Sebelum kita masuk pada kasus, kita masuk pada teori permintaan dan penawaran dulu, agar kita lebih memahami. Dan saya akan membahasnya sekilas saja. Teori permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi adalah penggambaran atas hubungan di pasar antara calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Model permintaan dan penawaran digunakan untuk melakukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar. Model ini sangat penting untuk melakukan analisis mikro terhadap perilaku serta interaksi pada penjual dan pembeli, yang juga digunakan sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ekonomi lainnya. Model ini memperkirakan bahwa dalam suatu pasar yang kompetitif, harga akan berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta oleh konsumen dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen, sehingga terciptalah keseimbangan ekonomi antara harga dan kuantitas. Model ini mengakomodasi kemungkinan adanya faktor-faktor yang dapat mengubah keseimbangan, yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk terjadinya pergeseran permintaan dan penawaran. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Selanjutnya yaitu penawaran, jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode waktu tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka sedikit juga jumlah barang yang ditawarkan. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Kemudian yaitu permintaan terhadap kosmetik. Penjual kosmetik di perkotaan dan di pedesaan masih tumbuh lebih tinggi ketimbang periode yang sama tahun lalu. Peningkatan harga jual produk kosmetik akibat kenaikan biaya produksi ternyata tak membuat konsumsi
produk kosmetik menurun. Penjual kosmetik di perkotaan pada saat ini mencapai 606 miliar kemasan, meningkat 9,4% ketimbang periode yang sama tahun lalu yang mencapai 554 miliar kemasan. Sedangkan penjualan di pedesaan mencapai 82 miliar kemasan, naik 27,5% daripada pada yang tahun lalu. Kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan kosmetik. Gaya hidup yang kini terjadi pada masyarakat, baik masyarakat kita yang ada di kota maupun yang ada di desa, tidak hanya di kalangan orang dewasa dan remaja. Bahkan tak heran bila anak-anak pun kini gemar menggunakan kosmetik sebagai bahan untuk mempercantik diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu selera konsumsi yang meliputi merek, kemasan dan label, kualitas, ekspektasi masa depan, serta pajangan. Kemudian yang kedua yaitu harga barang lain. Mengenai pengaruh harga barang lain terhadap permintaan dilihat dengan pengaruh harga barang substitusi, barang komplementer, dan barang netral. Barang substitusi atau disebut pengganti, misalnya barang yang dapat mengganti fungsi barang lain sehingga harga barang pengganti dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya. Umumnya, bila harga barang pengganti bertambah murah, maka barang yang digantikannya akan mengalami pengurangan dalam permintaan. Barang komplementer adalah atau bisa disebut dengan pelengkap, merupakan barang yang selalu digunakan bersama-sama dengan barang lainnya. Dalam hal ini, kenaikan atau penurunan permintaan atas barang komplementer berjalan seiring dengan perubahan permintaan komoditas yang dilengkapinya. Barang netral adalah barang yang tidak berhubungan sama sekali dengan barang lainnya, sehingga permintaan atas salah satu barang tidak memenuhi permintaan dari yang lainnya. Dalam kaitannya dengan barang konsumsi, barang netral adalah barang-barang konsumsi yang jumlah pemakaiannya tidak berubah walaupun pendapatan konsumen mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu harga barang itu sendiri. Sugiarto berpendapat bahwa teori permintaan menerangkan sifat dari permintaan pembeli pada suatu komoditas, barang atau jasa, dan juga menerangkan hubungan antara jumlah yang diminta dan harga serta penentuan kurva permintaan. Secara umum, bila harga suatu komoditas tinggi, hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Akibatnya, jumlah komoditas yang dibelinya sedikit saja. Kalau harga komoditas tersebut diturunkan, lebih banyak orang yang mau membelinya, sehingga jumlah komoditas yang dibeli semakin banyak. Analisis elastisitas permintaan. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang semakin meningkat, sebenarnya masuk akal jika Indonesia harus mengimpor produk dari luar negeri. Tetapi, impor barang mempunyai pengaruh yang tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini karena bersifat tidak mendukungnya perkembangan industri dalam negeri. Untuk mengatasi perekonomian Indonesia yang selalu mengimpor, diharapkan Indonesia mampu meningkatkan kualitas produk dalam negeri dengan cara memperbaiki kualitas faktor produk seperti meningkatkan suatu mutu, tenaga kerja, modal, serta bahan baku. Hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Itu yang pertama ada barang kebutuhan pokok. Kebanyakan lebih bersifat inelastis. Meskipun harga naik, masyarakat tetap membutuhkan dan akan tetap membelinya. Sebaliknya, barang mewah yang lebih elastis karena tidak mutlak diperlukan untuk hidup, pembeliannya dapat ditunda. Yang kedua yaitu substitusi. Permintaan akan suatu barang bersifat inelastis apabila barang tersebut tidak ada penggantinya. Permintaan akan lebih elastis. Yang ketiga, bagian dari pengeluaran total. Jika pengeluaran untuk membeli barang tertentu hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh anggaran belanja keluarga, kenaikan harga tidak akan begitu mempengaruhi jumlah barang yang dibeli. Kemudian, dari yang saya jelaskan tadi,
Dapat disimpulkan, permintaan terhadap kosmetik di perkotaan dan di pedesaan mengalami peningkatan. Dengan setiap tahunnya selalu meningkat dalam permintaan produknya. Walaupun biaya produk naik, tetapi tidak menurunkan konsumsi produk kosmetik yang ada di perkotaan dan di pedesaan. Besarnya tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat di Indonesia tidak mempengaruhi permintaan produk kosmetik. Karenanya, produk kosmetik ini digolongkan kepada barang esensial, yaitu barang yang tidak akan mengalami pengurangan ataupun penambahan permintaan ketika pendapatan mengalami perubahan. Melihat fakta yang beredar di masyarakat, diketahui peminat dari kosmetik impor lebih tinggi dibandingkan minat kosmetik dalam negeri. Apabila hal ini dibiarkan terus berlangsung, maka akan mengakibatkan permasalahan ekonomi. Seharusnya masyarakat bisa lebih menghargai produk dalam negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.